Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan iman kita katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya.
saja yang mengatakan satu-satunya. Memberi ruang setiap jemaat. Melihat setiap pujian nama Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Pertolongan kita datang dari pihak Allah pencipta langit dan bumi, dan turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan rahmat berkat yang datang dari Dia yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepada nama Yesus beroleh kehidupan yang kekal. Pribadi yang esa dan tunggal itu jugalah yang akan memimpin seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Baginya lah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Laksanakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami beria-ria karena kemurahan dan kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, di saat kami dalam keterpurukan, dalam kesesakan ini Tuhan. Terima kasih Kau telah memilih kami, Kau menuntun kami Tuhan. Terima Kau panggil kami untuk tetap melayani Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami memohon kepadamu, kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami. Biarlah Kau yang memimpin, menuntun Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan menyenangkan-Mu dan sebagai dupa yang harum bagi-Mu. Namun sebelumnya kuduskan, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus yang tercurah di kayu salib ketika Engkau di bukit Golgota, sehingga kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami Tuhan menerima semua kebaikan yang sudah Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita menyerahkan semua ibadah kami malam hari ini ke dalam pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersuka cita bersama. Kita mau katakan cinta keluarga Tuhan. Terjalin bersama sekali. Semua saling
Tuhan, berapapun kita hadir di tempat ini, kita yakin kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Agar setiap firman yang keluar menjadi rema untuk kehidupan kita.
Dalam situasi yang seperti ini yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah Engkau yang akan membukakan pengertian setiap anak-anak Tuhan, khususnya jemaat, untuk menjadikan dirinya sebagai rumah doa. Ada begitu banyak pergumulan, persoalan yang terjadi di bangsa ini, dan kami bukan hanya mau mencari kesenangan, mencari selamat sendiri, tapi kami mau mempergunakan mulut kami untuk datang kepada Tuhan, bersyafaat, menyampaikan pergumulan-pergumulan itu, berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, terpapar, rumah sakit, dokter, bahkan masalah ekonomi yang sedang pada titik-titik nadir. Tuhan, mari Engkau gerakan kami supaya kami mau menggunakan mulut kami, hati kami untuk berdoa. Menjadi rumah doa yang sesungguhnya, menjadi keluarga-keluarga yang berdoa. Kalau kami boleh sehat, kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, biarlah kami mau menggunakan seluruh kuasa yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hidup gerejamu, hidup orang percaya, untuk kami berbagi, untuk kami berdoa, supaya Tuhan digerakkan oleh belas kasihan yang boleh kami lakukan, dan Dia menyatakan kuasanya atas kota dan bangsa ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk firman-Mu ditaburkan. Bukakan pengertian-pengertian. Biarlah ada ruang yang kami persiapkan untuk firman Tuhan itu. Sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman, sungguh Engkau berbicara, berkuasa, dan kami boleh bergerak bersama-sama dengan Tuhan bagi kota dan bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan, silakan duduk. Shalom. Lagu ini katakan, ku bawa hidupku sekarang ke tempatmu. Jadi saudara harus saudara pahami bahwa bukan firman Tuhan yang datang kepada saudara, bukan gereja yang datang kepada saudara, tapi saudara harus datang kepada firman Tuhan untuk membawa hidup. Jadi dengan pandemi ini firman Tuhan tidak digagalkan. Janganlah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Jadi sekalipun saudara ada di rumah dengan online, bukan menjadi alasan untuk saudara tidak datang pada Tuhan dengan sikap hormat. Mari kita sama-sama tetap melihat bahwa kita adalah keluarga yang ingin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 18. Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 24 dan 28. Saya akan membacakan buat saudara sekalian. Kisah para Rasul 18 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ayat yang ke 24 dan 28 di sana dikatakan, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ayat 28,
Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantu orang-orang Yahudi dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah family as an offering, keluarga sebagai persembahan. Apa yang dimaksud dengan keluarga sebagai persembahan itu? Kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saudara pasti tahu, ini berbicara tentang keluarga Abraham. Saya menarik dari Perjanjian Lama. Inilah bentuk keluarga di dalam pemandangan Allah. Inilah keluarga yang ideal yang Allah ingin supaya saudara dan saya memiliki satu pengertian bahwa keluarga seperti inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, di dalam berumah tangga. Apa itu? Di dalam Keluaran, Kejadian 12 bukan Keluaran. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ini yang harus kita pahami bahwa rencana Allah menggunakan keluarga untuk mewujudkan misinya ke seluruh dunia. Bagaimana pemahaman kita membuat kita memiliki satu ketaatan seperti keluarga Abraham. Saudara bayangkan ketika Tuhan perintahkan Abraham, pergilah dari sanak keluargamu. Bukan dia katakan pergilah ke satu tempat yang ada namanya, ada tujuannya. Tidak. Di sana berbicara ketaatan ke satu tempat yang akan kutunjukkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bentuk keluarga inilah yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita membentuk keluarga untuk menjadi agen dari rencana Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan persiapkan untuk misi kerajaan Allah. Sekarang terbalik, kalau saudara nonton ada sinetron tentang dunia yang terbalik. Saya kira itu hampir benar, karena saat-saat ini segala sesuatu menjadi sesuatu yang terbalik. Kalau dulu Allah memproyeksikan anak-anak Tuhan, termasuk keluarga di dalamnya, menjadi lembaga yang akan mematuhi kehendak-Nya. Lembaga yang akan menjadi rencana misi Allah bisa dilakukan lewat keluarga. Tapi sekarang keluarga-keluarga sudah senang mendapatkan kesenangan dari hidup ini dan menggunakan Tuhan untuk membuat kesenangan-kesenangan di dalam hidupnya. Ini yang keliru, ini yang saya katakan dunia terbalik. Saudara lihat, selalu perkataan doulos itu hamba, budak. Jadi kalau berbicara orang yang diperintahkan, hamba Tuhan, itu harus menjadi budak Allah. Apa yang Tuhan perintahkan harus dia lakukan. Dan saudara dan saya terhisap sebagai doulos itu. Di dalam perjumpaan Abraham dengan Tuhan, Tuhan memerintahkan, pergilah ke satu tempat. Jadi bagaimana keluarga itu diproyeksikan untuk menjadi tempat untuk misi Allah. Saudara baca, di sana dikatakan bahwa melalui keturunanmu dan akhirnya lahir Yesus Kristus. Jadi saudara, kita bisa melihat keluarga-keluarga yang dipakai Tuhan untuk merespon rencana Allah.
Jadi saudara dan saya ada di dalam jemaat gereja Isa Al-Masih Taman Cibaduyut. Mari kita menghampiri Allah dengan satu konsep menjadi doulos, menjadi hamba. Mari kita mempercayakan hidup kita untuk dipakai Tuhan, bukan untuk mencari kesenangan. Saudara lihat, ada begitu banyak sekarang orang mempekerjakan Tuhan. Bagaimana arti dari mempekerjakan Tuhan? Saudara rekam doa-doamu saat teduhmu, dan saudara amati. Bukankah doa-doamu itu hanya menyuruh Tuhan memberkati hidupmu, melindungi engkau, dan begini dan begitu, dan berapa persen dari doamu menjadi doa yang memberkati kota, bangsa, menjadi berkat bagi orang lain? Prosentasinya sangat kecil, sehingga kalau saya katakan, firman Tuhan katakan bahwa kita mempekerjakan Allah, kita memanfaatkan Allah untuk kesenangan-kesenangan kita, sangat masuk di akal. Karena prosentasi dari doamu, dari pelayananmu, bukanlah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dalam konsep itu, kita hanya tahu bahwa itu adalah hubungan antara anak dengan bapak. Hubungan antara bayi dengan ibu. Jadi kalau kita hanya menjadi orang yang mau meminta, Amsal katakan itu seperti lintah yang tidak pernah puas. Berarti kita kedudukannya bergeser, bukan sebagai manusia, tetapi sudah menjadi salah satu makhluk hidup yang rendah. Padahal proyeksi Allah untuk menjadikan keluarga supaya rencananya terjadi. Kita melihat di dalam Matius pasal 1 ayat 20-21. Allah menggunakan Yusuf untuk menghadirkan juru selamat melalui Maria. Menghadirkan berarti Allah mengizinkan keluarga Yusuf. Yusuf dan Maria. Tuhan mengambil sesuatu yang istimewa dari hidup mereka. Bayangkan ketika mereka mau menikah, mereka belum bersetubuh, belum berhubungan badan, Tuhan first datang kepada Maria dan meletakkan janin dari Roh Kudus. Yusuf dalam pengertiannya yang sederhana tidak ingin mencemarkan, dia ingin lari meninggalkan Maria. Tapi Tuhan berbicara kepadanya. Saudara, di dalam hidup kita, kalau kita melihat rentetan perjanjian lama, dari sana kita akan tahu keluarga diproyeksikan untuk menggenapi rencana Tuhan. Ada begitu banyak di dalam perjanjian lama Tuhan memakai keluarga. Dan sampai kepada Yusuf dan Maria itu pun adalah keluarga yang Tuhan ingin menghadirkan Adam kedua, Mesias. Ada pengorbanan-pengorbanan yang harus ditanggung, yang harus diberikan. Karena apa? Kata doulos itu kita sebagai keluarga. Yang ketiga, Allah memberkati keluarga untuk menjadi pendukung pekerjaannya. Di dalam Mazmur 128, kita sudah bahas bagaimana di sana dikatakan berkat yang luar biasa atas keluarga. Itu berbicara tentang seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ketika dia takut akan Tuhan, Tuhan fasilitasi hidupnya dengan dia tidak menjadi mandul, istrinya tidak menjadi mandul, memiliki anak-anak, pekerjaannya, usahanya diberkati. Tujuannya apa? Mereka menjadi etalase kerajaan Allah. Mereka difasilitasi untuk supaya di dalam kelimpahannya menjadi berkat, menjadi model, menjadi sesuatu yang diinginkan. Saudara bayangkan ketika keluarga diberkati. Itu dimulai dari seorang ayah. Tidak pernah kita mendengar anak-anak terluka karena ibunya. Memang ada ibu-ibu yang brengsek, bunuh diri bersama anaknya. Tapi tidak pernah kita dengar ada banyak anak yang luka hati karena ayah.
Jadi saudara bayangkan bagaimana seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, ayah yang menutup hati terhadap rencana Tuhan, membatalkan berkat, membatalkan ia menjadi etalase kerajaan Allah. Membatalkan ia menjadi model untuk orang-orang menginginkan satu bentuk keluarga yang sakinah. Keluarga yang dimana penuh dengan kemuliaan Allah. Di dalam Mazmur 128, beberapa minggu yang lalu kita bahas, bagaimana peranan keluarga, termasuk mulai dari ayah, memiliki peran yang sangat penting. Tapi sekarang kita melihat ayah-ayahnya memble di tempat luar, di Sumba. Ayo, mari kita kembali untuk menjadi ayah-ayah sebagaimana yang Mazmur katakan. Supaya dari kehidupan seorang ayah mengalir berkat atas rumah tangga. Kalau seorang yang single atau seorang yang sudah ditinggalkan suami, ia bisa merangkap menjadi ayah bagi anak-anak. Karena memang situasinya suaminya sudah dipanggil pulang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberkati keluarga untuk menjadi pendukung pekerjaannya. Oleh sebab itu, dilengkapi keluarga itu dengan keberhasilan. Di dalam Mazmur 128 saudara baca, kita sudah pernah bahas itu. Bagaimana keluarga orang laki-laki yang takut akan Tuhan, ia diberkati hidupnya. Ia akan memperoleh istri yang tidak mandul. Ada banyak hal, bahkan dia bisa memberkati kota, bangsa. Kita sudah melihat bagaimana keluarga Israel dalam keberhasilan mereka memberikan pajaknya, memberikan persembahannya bagi Israel sebagai satu kebanggaan. Oleh sebab itu, Israel didukung oleh seluruh keluarga Israel. Dia mau ada di luar negeri, mau ada di mana, mereka terhubung dengan Yerusalem sebagai pusat dari penyembahan Israel dengan Sion. Terus kita melihat kembali, Allah memakai lembaga terkecil di dunia ini untuk menitipkan otoritas kehadirannya untuk melakukan tanda-tanda heran. Saudara baca di dalam Matius 18:20. Itu lembaga terkecil. Dikatakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Jadi saudara tidak perlu cari-cari pendeta. Tapi ketika hidup keluargamu berfungsi sesuai dengan rencana Tuhan, suami, istri, dan anak dapat menghadirkan Allah di tengah-tengah keluarga mereka. Dan ketika mereka sepakat meminta, saudara baca di dalam Matius, maka Allah akan mengabulkannya. Jadi kalau kita sebagai keluarga yang mindsetnya sudah diubahkan, permintaan-permintaan kita bukanlah permintaan-permintaan yang konyol. Permintaan kita adalah permintaan untuk menjadi berkat. Misalnya saja, ada tetangga yang sakit. Kita membutuhkan untuk menengok mereka. Apakah kita membawa makanan, minuman, uang, terlebih kita membawa kuasa Allah. Ini akan menjadi cara Allah memakai keluarga untuk menyatakan kuasanya. Allah memakai lembaga terkecil di dunia ini untuk menitipkan otoritas kehadirannya. Di dalam Matius 18:18-20, saudara lihat, kalau keluarga berfungsi, maka mereka akan menjadi keluarga yang berkuasa. Mereka akan menjadi keluarga yang dipenuhi dengan kuasa Allah. Mereka akan menjadi orang-orang yang membawa kuasa itu kemana-mana. Mendengar jeritan, tangisan, mereka akan hadir. Kalau dibutuhkan untuk doa, mereka akan berdoa, meminta kepada Tuhan, dan hadirat Tuhan hadir. Kalau orang itu membutuhkan makanan, membutuhkan dana, mereka akan meminta Tuhan menggerakkan hatinya untuk memberikan dana dari apa yang dia miliki. Dan itu tidak akan membuat mereka miskin. Itulah fungsi keluarga di dalam pemandangan Allah, bahwa dia meletakkan otoritas. Tapi sekarang kita lihat keluarga itu seperti apa. Kita masuk pada keistimewaan keluarga Priskila dan pendukung pekerjaan Tuhan. Sebagaimana nats kita.
Saya membaca bagaimana suami istri ini, mereka dengan sadar tahu bahwa mereka keluarga menjadi pendukung bagi pekerjaan Tuhan. Terutama ketika Paulus datang. Apa yang mereka lakukan? Membuka rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Menjadi rumah singgah bagi Paulus. Menjadi pos PI. Saudara, saya pernah pelayanan di Palabengkrung, di daerah Sumatera, Bengkulu. Kurang lebih 100 kilo kemana, 120 kilo kemana, masuk lagi ke pedalaman kurang lebih 60 kilo. Ada satu gereja yang dirintis oleh YPPII Batu Malang. Saudara tahu bagaimana mereka bermultiplikasi? Penginjil dari I3 Batu Malang datang kepada satu keluarga di tempat itu. Ngacak datangnya. Dan dari keluarga itu dia membawa dirinya, berdoa bagi keluarga. Dan setelah keluarga itu diberkati, dengan mereka hanya membuat persekutuan rumah tangga, suami istri dan anak-anak itu mulai bekerja untuk mengajak tetangga-tetangganya. Ada persekutuan di rumah saya. Ada yang sakit, didoakan. Dan lain sebagainya. Saudara, dengan cara seperti itu, Palabengkrung itu dimenangkan. Ya memang ada intrik-intrik akhirnya karena sudah menjadi besar, jadi terpecah dan lain sebagainya. Tapi keluarga dipakai Tuhan untuk memenangkan. Hamba Tuhan datang, mereka membuka rumahnya, dan di situ dia mulai dengan doa pagi, persekutuan setiap hari apa, konseling, mengajarkan mereka tentang patuh akan Tuhan, mendampingi hidup keluarga itu untuk 1 tahun, dan ini jadi pos PI. Saya melihat konsep ini ada di dalam kehidupan dari siapa ini? Priscilla dan Aquila. Priscilla suaminya, Aquila istri. Yang mereka lakukan kepada Paulus, membuka rumahnya, menjadi rumah singgah, memfasilitasi hamba Tuhan. Berapa banyak saudara di sini sudah menerima hamba Tuhan untuk tinggal di rumah? Pasti kita akan bilang, maaf Pak, nggak ada kamar, di hotel pop aja murah. Di kampung lebih dari itu. Mereka begitu miskin, sederhana. Tapi toh dapat memberikan tempat bagi hamba Tuhan. Dan saudara lihat, pekerjaan Tuhan lewat keluarga yang membuka rumahnya menjadi jemaat keluarga. Paulus melaporkan di dalam KPR 18 bagaimana Priscilla dan Aquila itu menjadi gereja rumah. Kedua, menjadi rekan pendukung dalam pelayanan. Ketika Paulus akan pergi pelayanan, mereka mendampingi di dalam KPR 18, 19. Jadi, sebagai keluarga, Paulus mengajarkan bagaimana bermisi, Paulus mengajarkan bagaimana melayani, bukan hanya diceritakan bersaksi di depan mereka, tapi bersama dengan keluarga itu bersama-sama pergi melayani. Sehingga pengalaman pelayanan, pengalaman bersama Tuhan, mujizat-mujizat yang diadakan, tantangan-tantangan hidup, jemaat ini, keluarga ini tahu. Dan mereka tidak mundur imannya karena mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pada satu ketika tantangan lebih berat, Paulus sudah meninggalkan mereka, dia pergi sendiri. Yang ketiga, keluarga dipakai untuk apa? Memuridkan. Itu kan kita berbicara tentang Apolos. Di dalam KPR 18:26. Seorang yang bersemangat ketika dilihat bahwa oh iya pengajarannya masih belum menyeluruh. Suami istri ini ajak si Apolos ke rumahnya.
memuridkan, mengajarkan tentang hal-hal yang seharusnya dia ketahui sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang apologia. Kalau kita melihat, dia kan bertanya jawab dengan orang-orang di dalam pasal 26, pasal 18-26. Semangatnya betul-betul luar biasa. Cuma pengajarannya, pemahamannya belum sampai. Sehingga suami istri ini ajak ke rumahnya. Menjelaskan tentang jalan Tuhan yang sesungguhnya. Supaya dia memahami, dia fasih. Dan akhirnya dikembalikan ke pelayanan. Jadi saudara lihat, keluarga itu bukan hanya menjadi penerima dari berkat Tuhan. Keluarga itu harus menjadi tempat transit dari berkat Tuhan. Saudara terima di sini, tapi saudara bagikan. Jadi melengkapi para petobat baru. Keluarga bergerak bersama gereja untuk memuridkan. Sekarang kita punya program Komsel. Nah, Komsel ini jangan kita jadikan tempat kesenangan untuk kongko-kongko. Komsel ini harus jadi tempat di mana kita menceritakan firman Tuhan. Belajar untuk berdoa, belajar untuk bersaksi, belajar untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena dari ketua, ketika dia sudah fasih, nanti dioper ke yang berikutnya. Supaya ada pelatihan yang terus-menerus dari anggota-anggotanya. Sehingga mereka akan melihat multiplikasi. Dan akhirnya menjadi besar, berpisah. Dibagi lagi. Tadinya 10 orang jadi 5-5. Tujuannya apa? Untuk mencari anggota-anggota baru. Bukan nanti, kalau datang ke rumah saya dikasih setik. Nanti ke rumah sini saya kasih bakpao. Seakan-akan balas-balasan untuk memamerkan makanan yang enak. Untuk akhirnya kita bilang, wah kamsia, enak sekali makanannya. Nanti minggu depan saya diundang lagi. Saudara, bukan sekedar makanan. Tapi kita harus menyediakan makanan besar, yaitu firman Tuhan. Makanan yang membawa hidup dari orang-orang ini tidak mati secara abadi. Tapi mereka hidup ketika ini sampai Allah bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi keluarga yang mendukung pekerjaan Tuhan? Sudahkah kita menjadi keluarga yang mempersembahkan hidup keluarga kita dipakai untuk supaya misi kerajaan Allah itu berjalan? Nah, saudara, kalau kita melihat dari poin-poin bagaimana keluarga perjanjian lama dari keluarga Abraham, kita harus menata ulang konsep hidup berkeluarga di dalam jemaat ini. Kita harus memiliki ketaatan yang lebih kepada Tuhan daripada kepada keinginan dagingmu. Karena keinginan daging kita itu hanya 70-80 tahun kesempatannya berkuasa. Tidak abadi. Oleh sebab itu kita harus lebih takut kepada Tuhan. Karena Tuhan itu abadi. Dan kehidupanmu dijanjikan kehidupan abadi di dua dunia. Apakah engkau akan ada di neraka? Ataukah engkau akan ada di surga? Ini yang harus kita prepare. Ini yang harus kita takuti. Jadi COVID ini bukan menjadi satu cara yang kita izinkan menakut-nakuti hidupmu. COVID ini jangan membuat saudara tertutup dengan pengertian-pengertian ketakutan-ketakutan. Karena COVID ini hanya bisa membunuh kita dalam waktu yang singkat. Kematianmu justru akan membawa engkau berjumpa dengan Yesus di dalam keabadian. Saya pernah COVID. Dan ketika COVID itu akan mengerenggut nyawa saya bikin perhitungan dengan Tuhan. Kalau memang waktunya, silakan Tuhan. Tapi saya tahu tempatku bersama dengan Engkau. Kalau Engkau izinkan aku hidup, aku harus melayani Engkau. Jadi akhirnya Tuhan bilang, oke, kali ini saya dengar. Dan saya mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sekarang bagi saya, mati dengan hidup itu tidak ada bedanya. Mati bekerja buat Tuhan.
mati itu saya akan bersama dengan Tuhan. Hidup saya bekerja untuk Tuhan. Jadi COVID itu tidak mendapat tempat di dalam diri saya. Bukan berarti saya katakan, ayo ke gereja. Enggak. Sesuai dengan imanmu. Kalau engkau masih dalam pertumbuhan pengertian yang memang, oh iya saya masih perlu, silakan. Tapi mari kita kembali bahwa melihat apakah kita mau memberi keluarga kita untuk dipakai Allah. Apakah kita mau mempersiapkan istri dan anak-anak kita menjadi bagian dari keluarga Kristen yang membawa misi kerajaan Allah. Itu poinnya. Bukan hanya menjadi keluarga dengan tangan yang terbuka meminta-minta, pengemis rohani. Tuhan sembuhkan, Tuhan proteksi, Tuhan berkati, Tuhan ini. Bagianmu di hadapan Tuhan apa? Kita harus berpikir lebih dewasa. Karena kekristenan kita lambat laun mengalami tantangan yang tidak ringan. Kalau kita hanya berhenti sampai dengan menjadi orang Kristen penikmat berkat-berkat Tuhan, pada satu ketika saudara akan hancur karena melihat doa-doa itu ternyata tidak dijawab. Tuhan bilang nanti, akhirnya kecewa. Padahal ada contoh-contoh yang Tuhan sudah kasih. Sadrak, Mesak, Abednego. Ya Tuhan nggak jawab nggak apa-apa, tapi saya tetap beriman. Nah, itu harus muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari melihat apa yang dikatakan dalam tema keluarga sebagai persembahan. Bagaimana kita membuat, kita mensepakati suami dan istri untuk menjadikan keluarga kita, anak-anak kita masuk di dalam pekerjaan Tuhan, mendukung rencana Tuhan. Mulai dari apa yang bisa kita lakukan untuk gereja, apa yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak minta engkau langsung jadi hebat, tapi ada proses-proses. Jangan berlambat-lambat untuk menjadi bayi rohani. Nah, di dalam rencana kepengurusan baru ini, saya juga inginkan saudara antusias, mendapatkan tanggung jawab untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Apapun alasannya, saudara bergumul dengan Tuhan dan ambil tanggung jawab. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat, mengingatkan saudara dan saya bahwa kita terpanggil sebagai keluarga untuk menjadi pendukung pekerjaan Tuhan. Menjadi gereja yang menjadi keluarga yang ambil bagian ikut di dalam misi gereja, misi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, untuk membuka rumah kita bagi pekerjaan Tuhan, untuk mempersiapkan orang-orang petobat-petobat baru lewat keluarga. Sehingga kita menjadi keluarga yang dewasa, yang bisa meresponi panggilan Tuhan seperti keluarga Priscilla dan Aquila. Biarlah firman Tuhan memberkati hidup saudara, menguatkan iman saudara. Amin. Bapak-bapak yang akan melayani pekerjaan Tuhan, masuk dalam perjamuan. Saudara yang online, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Pak Kyong di depan. Kita akan berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami merendahkan diri kami. Kami ingin memahami arti dari doulos itu, bahwa kami adalah hamba. Kami tidak ingin semua atribut dari gereja Tuhan membuat kami lupa akan panggilan kami yang sesungguhnya untuk menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami dibukakan melihat keluarga Abraham, melihat keluarga Yusuf, melihat keluarga-keluarga yang lain, bahkan keluarga Aquila, Priscilla. Mereka boleh dipakai supaya misi kerajaan surga boleh menyebar sampai kepada pribadi-pribadi dan membuat rumah tangga mereka menjadi tempat pembinaan untuk orang-orang petobat-petobat baru, karena mereka mengasihi jiwa-jiwa, karena mereka mengasihi Tuhan. Pagi hari ini kami akan menikmati
sajian yang istimewa, yaitu pengorbanan Kristus dengan tubuh dan darahnya yang hancur. Dan biarlah ketika kami meminum, memakan dan meminumnya, pengertian kami dibukakan bahwa itulah arti kekristenan, berkorban bagi pekerjaan Kristus yang sudah mati dan bangkit. Sehingga kami tidak mencari kesenangan kepada Kristus, tapi kami memberikan diri kami untuk menjadi kesenangan Kristus. Tuhan, berbicaralah dan persiapkan kami untuk menikmati, menerima berkat dari perjamuan kudus ini. Kuduskan hamba-hambamu supaya kami layak melayani pekerjaan-Mu, menjadikan berkat bagi jemaat yang menerima roti dan anggur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan refnya sekali lagi dengan sepenuh hati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kami mau berjanji di hadapan Tuhan bersama dengan jemaat. Kami akan meninggalkan kehidupan kami yang lama, yang hanya menjadi peminta-minta dari berkat Tuhan. Dan tidak pernah bergerak untuk menjadi alat Tuhan.
ketika kami mendengarkan pengalaman dari Priscilla dan Aquila. Tuhan, bukakan pengertian, taruh keberanian, hati yang mau menjadi dulos itu bagi jemaat yang ada di Cibaduyut. Supaya kami membuka rumah kami, mendukung pekerjaan Tuhan. Bahkan kami memberi diri kami sendiri menjadi alat memakai, memperlengkapi para petobat baru. Sehingga hidup kami yang singkat ini boleh menjadi alat berkat selagi masih ada kesempatan. Di luar sana ada begitu banyak penderita COVID. Biarlah Tuhan, kami dijauhkan untuk kami boleh melakukan bagian kami. Jangan-jangan kami menjadi orang yang terpapar dan akhirnya mati sebelum kami melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jauhkan itu ya Tuhan. Dan biarlah kami dengan trigger yang Tuhan izinkan terjadi di sekeliling kami, akan menolong kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan dengan waktu yang singkat ini. Supaya ketika kami pulang ke rumah Tuhan, ada bekal, ada sesuatu yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Kami tidak ingin mati sia-sia. Kami ingin menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Begitu banyak kesedihan. Setiap menit kami mendengar sirine. Setiap saat kami mendengar orang terpapar. Melihat berita. Dan biarlah Engkau akan memakai kami untuk menjadi pendoa syafaat. Memakai kami menjadi orang yang pergi. Untuk menjadi penghibur bagi tetangga-tetangga kami. Baik dengan membawa mereka makanan. Mendoakan mereka dari jauh. Bahkan membuka pintu rumah kami bagi orang-orang yang membutuhkan. Biarlah ketika kami memakan roti dan anggur ini, meminum anggur ini, iman kami bertambah. Kami tidak ditakut-takuti oleh segala COVID ini. Tapi kami lebih takut kepada Tuhan. Dan tetap menjaga hidup kesehatan kami dengan sungguh-sungguh. Sebagai bentuk tanggung jawab kami, ingin mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dengan demikian, biarlah proteksi-Mu terjaga atas kami. Kami akan meminum, kuduskan, dan layakkan kami di dalam perjamuan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dengarlah kebenaran firman Tuhan, angkatlah roti di tangan kananmu. Dalam 1 Korintus pasal 11, ayat yang ke-23 dan selanjutnya, di sana dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Yesus. Tangan kanan kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari dengan penuh rasa hormat dan iman kita meminum anggur ini di dalam nama Yesus. Mari saudara kita mau mengucap syukur. Kalau hari-hari ini engkau masih diberi hidup, COVID tidak menyerang engkau, pergunakan waktu ini untuk melayani Tuhan. Pergunakan waktu ini untuk mengubah hidupmu yang lama
hidup yang hanya menjadi pengemis rohani, hidup yang tidak berarti, yang hanya memberatkan pekerjaan Tuhan. Hari ini, bilang kepada Tuhan, aku menyediakan rumah tanggaku, aku menyediakan hidupku menjadi pendukung pekerjaan-Mu, baik di gereja ini, baik untuk hamba Tuhan, baik untuk Komsel, supaya nama-Mu dipermuliakan. Aku mau memakai hidupku untuk menjadi pendoa bagi bangsa ini, bagi gereja Tuhan dengan banyak kesedihan. Aku tidak berlengah-lengah, tapi aku mau memakai kesempatan yang ada untuk melayani Engkau sebelum waktu itu datang menjemputku. Tuhan, Engkau melihat ada begitu banyak anak-anak muda di sini maupun di rumah. Mereka ketakutan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bangkitkan angkatan ini menjadi angkatan yang berani untuk berdoa, berani untuk melayani. Tidak takut dengan diri mereka, tapi mereka lebih takut kepada Tuhan. Pakai ya Tuhan gereja-Mu menjadi alat berkat yang berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi ekonomi, berdoa bagi sakit penyakit, berdoa bagi dokter-dokter, perawat, medis, berdoa bagi polisi, tentara, Satpol PP, dan Satgas Covid. Berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini. Dan biarlah hidup kami memiliki ruang untuk pekerjaan Tuhan terlaksana sebagai keluarga dan sebagai pribadi. Engkau juga tolong lawat jemaat kami yang sakit, yang menderita, yang berkekurangan. Nyatakan bahwa Kristus itu lebih dari hidup, supaya semangat mereka bangkit, hati mereka bisa berpikir kembali, melihat jalan-jalan berkat yang Tuhan bukakan, dan hidup mereka diberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku mengangkat tangan memberkati setiap rumah tangga, ketika mereka membuka diri terhadap pekerjaan Tuhan, misi Tuhan. Berkati ya Tuhan, supaya mereka boleh menjadi etalase rohani, dan mereka di dalam kelimpahan itu mendukung pekerjaan-Mu. Bukan mencari proyek di gereja, tapi menjadi pendukung-pendukung pekerjaan Tuhan. Berkati dengan limpah, berkati dengan kuasa, supaya setiap perkataan-perkataan doa mereka berkuasa, memulihkan, menyembuhkan, sebagaimana yang Kau janjikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan. Dari berkat oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus Bapak Ibu, terima kasih untuk hamba-Nya yang telah melayani, kiranya Tuhan semakin berkati. Sebentar kita akan memberi persembahan, saya undang untuk kita doa. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih untuk yang telah ditabur Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus Bapa, kiranya Tuhan apa yang telah disampaikan hamba-Mu Tuhan bisa menjadi tema untuk kehidupan kami dan untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Yang dimaksudkan akan buatan yang terbaik, Engkau yang merapikan setiap yang kami memberi, Kau merapikan setiap pengurus Tuhan yang melayani. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami siapkan berdoa. Amin. Tak ingin aku
kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Bentar kita akan mendengarkan pengumuman. Persekutuan doa pagi dan pengurapan Jumat 2 Juli pukul 6:30 malam, pujian oleh Saudara Riko, renungan oleh Saudari Febe. Doa pagi pukul 6, Sabtu 3 Juli, pujian oleh Bapak Ook, firman Tuhan oleh Saudari Febe. PRBK Klik dilakukan secara online, Sabtu 3 Juli pukul 7 malam, pujian oleh saya sendiri, firman Tuhan oleh Pak Eko. Ibadah Raya 1 pukul 8 di tempat ini, 4 Juli 2021, pembicara oleh Pendeta Hendra Londa, WL oleh Saudara Syukur, singer oleh Ibu Sadari dan Ibu Linda, musik oleh Saudara Riko, Saudara Putra, Saudara Jason, dan Jocelyn. Asyir kolektan oleh Ibu Linda dan Ibu Hebe. LCD Sound oleh Cecia dan Naomi. Ibadah Raya 2, pembicara oleh Saudara Syukur, WL oleh Bapak Andi, singer oleh Ibu Feping dan Saudari Naomi, musik oleh Saudara Putra, Saudara Syukur, dan Saudara Estel, LCD oleh Ibu Febe, doa syafaat oleh Bapak Ook, asyir kolektan oleh Ibu Sadari dan Ibu Linda. Kebaktian KAA dilakukan secara online, kelas Matius dilayani oleh Bu Yeni, kelas Markus Lukas oleh Saudari Febe. Klik dan remaja, pujian dan firman Tuhan oleh Saudara Syukur. Sekian pengumuman, mungkin ada pengumuman tambahan? Bila tidak ada, saya undang untuk Saudara mengingatkan bahwa bulan Juli kita akan memulai untuk komsel dibuka kembali 1 bulan sekali bergantian. Kalau saudara rumahnya sempit, saudara dapat menggunakan ruang KAA yang kalau kapasitas 10-12 orang, kita dengan jarak 1 meter itu masih bisa terakomodasi. Jadi saudara harus berkorban untuk datang daripada nanti komsel di rumah saudara tempatnya begitu sempit dan terjadi kerumunan, RT nanti komplain, lebih baik saudara memakai gereja. Jadi saudara, gereja bisa digilir untuk pelaksanaan komsel sebulan sekali. Walaupun mau 2 kali, 1 kalinya dengan online, dengan Google Meet. Tetapi kita akan tetap menjalankan untuk berkorban, saudara, kita akan gilir, akan atur waktunya untuk ada 4 komsel. Dengan komsel pemuda akan bergiliran memakai ruangan KAA. Setiap ruang yang akan digunakan akan disemprot dengan desinfektan dan setelah selesai akan disemprot lagi supaya penggunaan berikutnya bisa digunakan oleh kelompok yang lain. Pintu depan dan pintu belakang akan dibuka, AC akan dijalankan supaya sirkulasi udara tidak menumpuk di satu tempat. Secara teknis kita sudah pikirkan. Jadi mari jangan kita dibodohi oleh COVID ini, tapi mari kita mulai memikirkan masalah kerohanian kita yang semakin terpuruk. Kita akan maju. Bagi saudara-saudara yang mengalami gejala-gejala sakit apapun sedikit, saudara jangan mengikuti kegiatan komsel atau gereja sampai saudara benar-benar sembuh. Mengingat bahwa COVID ini suka bersembunyi dari penyakit-penyakit yang kecil-kecil itu, supaya tidak menularkan kepada yang lain, tidak menjadi klaster gereja. Mari kita berdisiplin dan jujur. Kalau saudara sakit sedikit saja, batalkan niat ke gereja, ikut itu. Tapi jangan sehat dan menyakit-nyakitkan diri, itu juga nggak benar. Jadi saya mengajak saudara berdoa untuk supaya komsel bulan Juli ini dapat berjalan, berkorban untuk datang ke gereja, karena kapasitas gereja lebih memungkinkan dari rumah saudara. Itu saja. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami sungguh bersyukur kami dapat
melakukan offline, onsite pada hari ini. Kami belajar dari saudara-saudara kaum kedar kami. Mereka tidak memiliki pengharapan yang pasti seperti kami. Tapi mereka begitu antusias. Mereka berani membayar harga untuk ibadah-ibadah mereka. Dan kami yang sudah mendapatkan kepastian, bahkan janji-janji Tuhan, seringkali kami kalah. Padahal Tuhan yang ada pada kami adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu, Tuhan bangkitkan semangat berkorban di dalam diri anak-anak-Mu. Bukan berkorban secara konyol, tapi kami mengerti, kami belajar untuk beriman. Karena firman Tuhan tidak dibatalkan dengan COVID ini. Yang berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah pada waktu hari Tuhan yang mendekat. Kami tahu COVID ini coba untuk merampas hak ibadah kami, pembinaan iman kami, menakut-nakuti kami, supaya kami akhirnya terpuruk dan akhirnya hilang pengharapan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang akan memegang janji-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang rela berkorban hadir, supaya kami boleh memiliki pengalaman iman bersama dengan Tuhan, bahwa di dalam tangan-Mu kami aman. Tuhan, terima kasih, ibadah boleh dilangsungkan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Kau tahu apa yang menjadi persoalan-persoalan mereka. Kalau mereka mengalami kelemahan tubuh, lawat dan jamah berikan kesembuhan. Kalau iman mereka mulai luntur, Tuhan pertebal kembali, ingatkan bahwa Engkau adalah juru selamat satu-satunya. Bapak, kami berdoa bagi banyak tangisan yang sedang terjadi di kota-kota dari bangsa kami. Kami terus berdoa memohon belas kasihan Tuhan, supaya COVID ini dapat segera diatasi, kami pun dapat segera dilengkapi, sehingga sekalipun COVID tetap ada sampai akhir dunia ini, kami tetap memiliki perlengkapan-perlengkapan, bahkan kemampuan untuk bertahan, mengalahkan COVID itu. Kami sungguh bersyukur dengan program pemerintah, dengan vaksin yang dibagikan. Berkati ya Tuhan, dalam mendistribusikannya, dan juga di dalam penerapannya, jauhkan dari kecelakaan. Dan biarlah dokter-dokter bisa lebih sigap untuk menangani, memilah bagi orang-orang yang alergi terhadap zat-zat kimia tersebut, sehingga meminimalisir korban dari serum yang dibagikan secara gratis. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden, wakil, para menteri, dan kepala-kepala daerah, sampai dengan pemimpin terendah RT dan RW. Tuhan berikan hati untuk peduli, untuk bisa mengatasi, mendampingi warga dalam pengambilan-pengambilan keputusan ketika mereka ada warga yang terkena dari COVID ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, Kau berbelas kasihan atas jemaat kami, Kau membangunkan kembali iman kami, sehingga kami dapat hidup secara benar di tengah-tengah masa COVID yang sedang berlangsung. Kami tetap menjadikan Engkau Tuhan yang kami takuti, yang kami hormati. Dan kami mau beribadah kepada Tuhan dengan segala resikonya. Berikan kami hikmat untuk berjaga-jaga, untuk memfasilitasi diri kami dengan segala fasilitas-fasilitas standar kesehatan yang berlaku, supaya kami pun bertanggung jawab terhadap hidup kami ini. Kami berdoa untuk rencana Komsel, kami berdoa untuk kepengurusan baru, kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan. Kami berdoa untuk sekolah minggu yang sampai hari ini belum bisa onsite. Kami berdoa untuk parentalia. Tuhan, kami tahu kesedihan mereka, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, namun mereka terbatas secara teknologi. Tuhan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar, supaya kami hamba-hamba Tuhan
dapat datang untuk memberi penghiburan dengan sapaan sekalipun dari jarak yang jauh. Bapak, kami terus berdoa bagi kelangsungan gereja Tuhan. Kau yang akan terus memakai supaya lebih banyak orang yang berdiri menjadi pendoa-pendoa syafaat, bersatu hati, sehingga perkenanan Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami dan COVID ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu di dalam usaha pekerjaan, di dalam pembiayaan, studi anak-anak, masa depan keluarga, keharmonisan keluarga. Biarlah waktu-waktu ini kami pakai untuk kami mengakrabkan diri satu dengan yang lain. Dan berkat Tuhan turun atas kami. Dan kami tahu kami menjadi keluarga yang akan membawa misi pekerjaan Tuhan. Membuka rumah kami, mendukung pekerjaan hamba-hamba-Mu. Untuk supaya berita tentang keselamatan itu sampai kepada seluruh orang. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali di dalam segala aktivitas hidup kami. Mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. Supaya di dalam segala aktivitas yang kami kerjakan, kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku, arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati hidup keluargamu, pekerjaan dan usahamu, memberikan masa depan bagi anak cucumu yang takut akan Tuhan. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya katakan. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.